Adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Perkat PA. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Masih ada sukacita? Ya, selamat hari Minggu di IHMPA pada tanggal 22 November 2020. Selamat beribadah. Sebelum kita memulai beribadah, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita masih berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, kita akan berdoa untuk ibadah kita. Ibadah pembukaan akan dipimpin oleh Kak Ana. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang kekal dan kudus, terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini Engkau sudah boleh mengumpulkan kami di dalam ibadah IHMPA. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan
Bacaan kita akan dibacakan oleh Kak Christine. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik, kita sudah membaca bersama surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang menguasai dan memahami firman Allah dengan benar. Rasul Paulus adalah orang yang diberkati Tuhan. Dalam merespon berkat Tuhan, Rasul Paulus selalu berusaha untuk memuliakan Allah melalui pelayanannya. Ketika melakukan pelayanan, Rasul Paulus selalu melakukan yang terbaik, bukan untuk dilihat orang dan bukan untuk menerima pujian, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus selalu melayani orang sebagai bentuk rasa syukur atas berkat yang ia terima dari Tuhan. Rasul Paulus tidak pernah menyombongkan pelayanannya. Sebaliknya, Rasul Paulus justru selalu bersikap rendah hati. Siapa di sini yang merasakan berkat Tuhan hingga hari ini? Yang merasakan berkat Tuhan boleh angkat tangannya. Wah, ternyata kita semua merasakan berkat Tuhan ya adik-adik. Tuhan memberkati kita sampai sekarang dengan berbagai cara. Ada yang tahu? Coba sebutkan berkat Tuhan apa saja yang sudah kalian terima hingga saat ini. Oke. Ada lagi? Ya, berkat Tuhan yang kita terima ada banyak macamnya. Dari nafas kehidupan, kesehatan, udara yang segar, orang tua dan keluarga, adik-adik masih bisa sekolah walaupun dari rumah. Itu semua adalah berkat yang adik-adik sudah terima dari Tuhan.
Untuk merespon berkat Tuhan yang banyak itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Bisa melalui doa, bisa juga melalui nyanyian. Kita bisa juga mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara menghormati orang tua. Mama, papa, tante, om, oma opa, dan keluarga yang lainnya. Kita bisa juga mengucap syukur dengan cara giat, tekun, dan rajin belajar, supaya kita bisa menjadi anak yang pandai. Kita bisa juga mengucap syukur dengan cara menolong orang lain, kapanpun, dimanapun, tanpa membeda-bedakan. Wah, Kak, yang ini kok seperti sikap sombong ya, Kak? Bukan adik-adik, betul. Ini memang orang yang sedang menyombongkan prestasi yang ia dapatkan. Tetapi ingat, apa yang sudah kita pelajari dari Rasul Paulus? Yaitu selalu bersikap rendah hati. Selalu mengerjakan yang terbaik, tapi tetap rendah hati. Jika kita bisa melakukan itu semua, maka orang lain bisa melihat berkat dan kasih Tuhan melalui hidup kita. Siapa di sini yang mau untuk menunjukkan berkat dan kasih Tuhan melalui hidupnya? Nah, karena adik-adik mau, maka mulai sekarang adik-adik harus selalu hormat kepada orang tua, rajin belajar, berbuat baik kepada semua orang, kapanpun, dimanapun, tanpa membeda-bedakan, dan juga selalu bersikap rendah hati, sama seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam aktivitas hari ini. Aktivitas hari ini apa ya? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, mari kita lanjutkan. Sebelum kita memulai aktivitas, kita harus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kertas. Kita siapkan kertas. Yang kedua adalah alat tulis atau alat mewarnai. Jika sudah siap semua, mari kita lanjutkan. Wah, isinya angka-angka adik-adik. Nah, angka-angka ini yang berjajar, adik-adik harus ubah menjadi huruf dan akan merangkai kata. Lalu ada pertanyaan, gimana nih Kak cara merubah angka menjadi huruf? Tenang adik-adik, Kakak sudah siapkan tabel angka menjadi huruf. Jadi nanti adik-adik bisa lihat angka-angka tersebut hurufnya apa saja, adik-adik bisa lihat di situ. Setelah itu, jika sudah adik-adik tuliskan ke dalam kertas, adik-adik bisa lihatkan kata apa yang tersembunyi dari angka-angka yang telah kakak berikan. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa kirimkan aktivitasmu ke WhatsApp grup Pelkat PA GPIB Cinere atau post di Instagram story kamu dan tag @pelkatpa_Cinere. Selamat mencoba. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa ya adik-adik, jangan lupa memberi kode unik pada angka di belakang nilai yang akan kita berikan. Contohnya, kalau kita akan memberi persembahan 5.000, kita beri angka 500
Dan sebelumnya, mari kita memuji dulu dengan Kidung Ceria 366 dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Tessa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah IMPA dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Kamu memberkati, agar persembahan ini boleh berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, dan untuk pekerjaan pelayanan di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Ceria nomor 233. Tuhan, Kau memanggil aku. Adik-adik, sebelum diakhiri ibadah kita akan berdoa dan doanya akan dipimpin oleh Kak Gita. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, atas berkat rahmat-Mu kami dapat beribadah hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati IMPA minggu depan agar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Bapa, aku juga mau berdoa, kiranya Engkau mau memberkati kami agar kami dapat memiliki sikap rendah hati, agar kami dapat menjalankan semua perintah-Mu dan kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk pandemi COVID ini ya Bapa, kiranya Engkau mau pulihkan kembali negara kami, masyarakat Indonesia ya Bapa, agar dapat berjalan dengan baik lagi ya Bapa. Ya Tuhan, kali ini juga kami berdoa untuk kami, agar kami dapat menjalankan hari-hari kami di seminggu ke depan dengan baik ya Bapa, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik. Minggu ini kita sudah selesai beribadah. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di minggu depan. God bless you. Thank you.